Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Alika Putranto dari jurusan Teknik Metalurgi angkatan 2025 dengan NPM 333425023. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep apa itu 5 kekuatan Porter Five Force dan menganalisis tentang manajemen strategi tentang sebuah perusahaan berdasarkan Porter Five Force dan berdasarkan faktor-faktor yang lain. Dan setelah itu saya akan menganalisis perbandingan tentang laporan keuangan dua perusahaan TBK atau bebas dalam menyangkut income statement dan balance sheet. Oke, langsung saja yang pertama. hmm, hmm, apa itu konsep analisis 5 kekuatan Porter Porter Five Force? Porter Five Force adalah model analisis yang dikembangkan oleh Michael A. Porter pada tahun 1979. Metode ini digunakan untuk menilai dan memahami tingkat persaingan dalam suatu industri, serta bagaimana kekuatan tersebut dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan. Lima kekuatan yang dianalisis dalam model ini meliputi ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar pelanggan, ancaman produk atau jasa pengganti, dan intensitas persaingan dalam industri. Dengan memahami lima kekuatan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi strategi yang tepat untuk bersaing di pasar. Selanjutnya kita menganalisis nih, metode analisis Porter Five Force. Itu kan ada 5. Yang pertama itu kan ada satu, ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Pendatang baru yang masuk ke dalam pasar dapat mengancam bisnis yang sudah ada dengan meningkatkan persaingan. Hal ini memengaruhi profitabilitas perusahaan karena pendatang baru mungkin menawarkan produk atau layanan dengan harga yang lebih rendah atau inovasi baru. Nah, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam ancaman pendatang baru ini ada 4. Yang pertama, hambatan masuk, biaya modal dan perizinan. Itu termasuk faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua ada akses ke seluruh distribusi. Yang ketiga ada skala ekonomi. Dan yang keempat ada loyalitas pelanggan terhadap merek yang sudah ada. Analisis dari ancaman pendatang baru adalah apabila hambatan masuk tinggi, ancaman dari pendatang baru rendah. Namun, jika hambatan masuk rendah, ancaman terhadap bisnis bisa lebih besar. Itu mungkin kebalikannya ya. Dan yang kedua, ada kekuatan tawar-menawar pemasok, itu bargaining power of suppliers. Pemasok yang memiliki kekuatan besar dapat menaikkan harga bahan baku atau menurunkan kualitas barang dan jasa yang disediakan. Hal ini dapat berdampak langsung pada biaya operasional dan profitabilitas perusahaan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dari kekuatan tawar-menawar pemasok ini adalah yang pertama, jumlah pemasok. Yang kedua, kemampuan pemasok untuk melakukan integrasi ke depan. Yang ketiga, unik atau tidaknya bahan baku yang disuplai. Dan yang terakhir, ketergantungan perusahaan terhadap pemasok. Nah, analisis dari kekuatan tawar penawar pemasok ini, jika pemasok memiliki sedikit persaing dan produk yang unik, maka kekuatan tawar mereka tinggi yang dapat meningkatkan biaya bagi perusahaan. Dan yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar pelanggan, bargaining power of buyers. Pelanggan dapat memengaruhi harga dan kualitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Jika pelanggan memiliki banyak pilihan dan sedikit hambatan untuk beralih, mereka dapat meminta harga yang lebih rendah atau kualitas produk yang lebih tinggi. Nah, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dari kekuatan tawar-menawar pelanggan. Yang pertama, ada jumlah pembeli dibandingkan dengan jumlah pemasok. Nextnya ada kemudahan pelanggan untuk beralih ke produk pesaing. Yang ketiga ada sensitivitas harga. Yang terakhir ada pentingnya pembeli bagi pemasok. Analisis dari kekuatan tawar-menawar ini, jika pelanggan memiliki banyak alternatif atau pilihan yang lebih murah, jika memiliki kekuatan tawar yang lebih tinggi, yang dapat menekankan harga margin keuntungan perusahaan. Dan yang keempat, ancaman produk atau jasa pengganti, atau bisa disebut trade of substitutes. Trade of substitutes. Ancaman produk atau jasa pengganti muncul ketika ada alternatif lain yang bisa menggantikan produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Semakin banyaknya pilihan pengganti yang tersedia, semakin banyak risiko bagi perusahaan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dari ancaman produk atau jasa pengganti ini. Yang pertama, ketersediaan produk pengganti. Yang kedua, harga relatif produk pengganti. Yang ketiga,
tingkat inovasi pada produk pengganti, dan yang terakhir, loyalitas pelanggan terhadap produk yang ada. Analisisnya, jika produk pengganti memiliki kinerja yang sebanding atau lebih baik dengan harga yang lebih rendah, ini akan menjadi signifikan dan dapat mengurangi daya tarik industri tersebut, yaitu dari ancaman produk atau jasa pengganti sendiri. Dan yang terakhir ada intensitas persaingan dalam industri, rivalry among existing competitors. Tingkat persaingan antara pemain-pemain dalam industri menentukan seberapa keras perusahaan harus berjuang untuk mempertahankan pangsa pasar dan profitabilitasnya. Jika persaingan sangat tinggi, perusahaan harus bekerja lebih keras untuk membedakan produk mereka dan menjaga pelanggan tetap setia. Nah, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dari intensitas persaingan dalam industri ini ada 4 juga. Yang pertama, jumlah pesaing dalam industri. Yang kedua, tingkat pertumbuhan industri. Yang ketiga, diferensiasi produk. Dan yang terakhir, hambatan keluar atau exit barriers. Analisis dari intensitas persaingan dalam industri tersendiri itu, persaingan tinggi dapat menyebabkan perang harga, inovasi yang cepat, atau kebutuhan untuk meningkatkan layanan pelanggan yang semuanya berdampak pada margin kebutuhan. Nah, itu mungkin metode analisis Porter 5 Force yang saya dapatkan ya. Nah, selanjutnya ada analisis tentang manajemen strategi sebuah perusahaan berdasarkan faktor-faktor yang lain. Tadi kan berdasarkan 5 Force ya. Nah, selanjutnya kita berdasarkan faktor-faktor yang lain. Nggak cuma yang 5 itu aja. Model Porter memang membantu kita melihat bagaimana kondisi persaingan di luar perusahaan mempengaruhi strategi bisnis. Namun, dalam kenyataannya, kekuatan kompetitif perusahaan tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari faktor internal dan lingkungan luas yang terus berubah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari luar 5 kekuatan Porter tersebut. Dari informasi yang saya dapatkan, setelah merangkum beberapa yang sudah saya lingkup, yang pertama ada faktor lingkungan makro atau pestel. Selain pesaing dan pelanggan, perusahaan juga dipengaruhi oleh hal-hal besar yang tidak bisa dikendalikan langsung seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, tren sosial, teknologi baru, isu lingkungan, dan aturan hukum. Nah, makanya ini sangat sering terjadi ya di negara kita tersendiri kalau faktor lingkungan itu sangat berpengaruh. Yang kedua ada sumber daya dan kemampuan internal. Kalau Porter fokus ke persaingan luar, pendekatan ini melihat apa yang dimiliki perusahaan di dalam. Setiap perusahaan yang kelebihan yang tidak dimiliki pesaing bisa berupa sumber daya manusia yang kreatif, teknologi yang sulit ditiru, jaringan distribusi yang kuat, atau budaya kerja yang solid. Nah, ini emang benar sih dari apa ya, kayak sumber daya manusia yang kreatif susah kan kita menemukannya. Itu emang tergantung perusahaan karena semakin sumber manusianya yang bagus, itu sumber dayanya perusahaan tersebut akan lebih baik gitu. Next, keunggulan yang benar-benar berharga adalah yang unik dan sulit ditiru. Nah, misalkan ya ini sumber daya kreatif perusahaan akan bagus. Nah, contohnya di sini akan saya bacakan kayak rahasia resep Coca-Cola atau sistem inovasi Apple. Itu perusahaan yang keren ya. Jika perusahaan mampu mengelola aset-aset itu dengan baik, maka keunggulan mereka akan bertahan lebih lama dibanding hanya bersaing lewat harga. Oke, kayak seperti Apple. HP iPhone tuh kan kalau udah keluar baru dan hanya beberapa bulan saja itu pasti akan tergantikan oleh yang baru lagi. Dan yang harga yang sebelumnya rilis itu akan turun. Nah, itu yang mengakibatkan mungkin si Apple ini bertahan dan spesifik HP-nya dan lumayan bagus itu. Yang ketiga ada inovasi dan transformasi digital. Di dunia sekarang, teknologi bergerak lebih cepat dari strategi. Perusahaan yang tidak mau berubah akan cepat tertinggal. Contohnya, baik toko retail konvensional kalah karena tidak segera beradaptasi ke platform online. Nah, betul ini. Karena saya sendiri memiliki usaha online. Jadi, dulu saya offline. Karena, apa ya, kita harus mengikuti zaman. Seiring berjalannya waktu, transformasi digital itu mempengaruhi bagaimana siklus grafiknya penjualan usaha kita. Yang keempat, ada budaya dan gaya kepemimpinan. Seringkali yang membuat strategi berhasil bukan karena ide di atas kertas, tapi budaya, kerja, dan kepemimpinan dalam perusahaan. Perusahaan dengan budaya yang terbuka terhadap perubahan biasanya lebih cepat beradaptasi dan berani mencoba hal baru. Sebaliknya, organisasi yang kaku akan sulit bergerak meskipun punya sumber daya yang besar. Pemimpin yang visioner bisa menjadi faktor pembeda. Dia bukan hanya membuat strategi, tapi juga dia menambahkan semangat dan
arah yang jelas bagi seluruh tim. Dan yang terakhir, ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Oke, sekarang ini kan masyarakat dan investor tidak hanya melihat perusahaan dari sisi keuntungan, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari sekitar tersebut. Perusahaan yang peduli jasa pada lingkungan, etika kerja, kesejahteraan karyawan, biasanya dapat kepercayaan publik yang lebih besar. Karena pendekatan ini sering disebut sebagai bisnis berkelanjutan, karena tidak hanya fokus pada laba jangka pendek, tetapi juga kelangsungan hidup jangka panjang. Nah, itu analisis tentang manajemen strategi sebuah perusahaan berdasarkan faktor-faktor yang lain. Nah, di sini saya menganalisis dua perusahaan itu, perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana dua perusahaan ini kan sama-sama apa ya, food, apa ya, perusahaan makanan. Tapi kalau Indofood itu lebih bervariasi, kayak dia juga juga banyak juga, lebih nggak makanan doang. Nah, laporan perbandingan kinerja keuangan ini akan saya analisis di presentasi kali ini. Unilever Indonesia versus Indofood Sukses Makmur. Saya menganalisis ini tahun 2024. Dalam tugas ini, saya membandingkan laporan keuangan dua perusahaan publik di Indonesia, Unilever Indonesia Tbk dan Indonesia Sukses Makmur Tbk. Tbk ini terbuka ya. Tujuan analisis ini adalah mengukur perbedaan kinerja keuangan mereka berdasarkan laporan tahunan, Annual Financial Statement tahun 2024, dengan menggunakan rasio dasar seperti margin dan efisiensi aset, serta presentasikan apa arti perbedaan tersebut. Oke. Nah, ini di sini kan ada income statement dari dua perusahaan yang berbeda. Oke, kalau kita lihat eh, income statement pendapatan Indofood jauh lebih besar karena jangkauan bisnisnya luas dari bahan baku sampai produk akhir. Nah, emang iya betul. Tapi secara margin laba bersih, Unilever justru lebih tinggi, hampir 10%. Artinya Unilever lebih efisien dalam mengubah penjualan menjadi keuntungan. Jadi skala besar tidak selalu berarti lebih efisien Indofood buat di volume, tapi Unilever unggul di efisiensi. Karena Unilever tuh perusahaan yang banyak cabangnya, dan ini lebih apa ya, lebih luas. Nah, ini kalau kita zoom, itu memang benar pendapatannya jauh Indofood memang lebih besar. Oke, lanjut aja kita bandingin di slide selanjutnya. Nah, ini ada perbandingan income statement dari kedua perusahaan tersebut. Nah, pertama nih saya akan membahas hmm, income statement dari ini, penjualan bersih net sales. Nah, kita lihat Indofood ini kan mencatat berapa ya? 115 juta, 115,7 juta, atau 115 triliun. Jauh lebih besar dibanding Unilever yang 35 triliun atau miliar. Ini menunjukkan bahwa Indofood memiliki skala bisnis lebih luas karena mencakup segmen makanan, produk, agribisnis, dan distribusi, sedangkan Unilever itu lebih fokus kepada produk rumah tangga dan personal care. Itu kan Unilever kan banyak cabangnya dan skincare banyak, jadi kayak itulah. Nah, saya menganalisis hmm, apa ya, kayak besar penjualan ini tidak selalu berarti lebih untung. Nah, gitu kalau menurut saya. Nanti saya akan menangani bahas efisiensi biaya COGS dan beban usaha. Nah, Indofood memiliki COGS sebesar 75 triliun atau sekitar 55% dari total penjualan. Unilever sendiri itu ada di 18,4 triliun. Punya proporsi sekitar 52% dari penjualan. Ini menunjukkan Unilever lebih relatif dan efisien dalam produksi karena margin kotornya lebih tinggi. Dan Unilever ini memiliki beban usaha yang lebih tinggi ya, karena 7% dari laba kotor. Sedangkan Indofood memiliki beban usaha sekitar 43% dari laba kotor. Artinya Indofood lebih efisien dalam pengendalian biaya operasional. Nah, nah kita lanjut eh, analisis profitabilitasnya ya, laba usaha, laba sebelum pajak, laba sebelum laba tahun berjalan dan bersih per sahamnya.
Laba usaha Indofood tersendiri itu mencapai 23 triliun, jauh lebih besar dibanding Unilever yang cuma 4,4 triliun. Sedangkan pajak laba bersih Indofood ini 13 triliun kan. Ini menunjukkan perbedaan struktur biaya dan kemampuan menciptakan margin yang lebih stabil dibanding Indofood. Nah, laba per saham Indofood kan mencapai 928, sedangkan Unilever hanya 88. Artinya, setiap lembar saham Indofood menghasilkan nilai keuntungan sekitar 10 kali lebih tinggi dari Unilever. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kan kita udah bahas income statement. Tahu laporan laba rugi. Selanjutnya ada ini balance sheet. Balance sheet ini neraca. Ini neraca dari kedua perusahaan tersebut. Bisa kita lihat. Ini saya dapat dari website laporan keuangan dari web mereka masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari balance sheet, terlihat jelas bahwa PT Indofood dan PT Unilever ini menjalankan strategi keuangan yang bertolak belakang. Indofood memiliki profil perusahaan yang stabil dan konservatif dengan struktur pendanaan yang lebih mengandalkan ekuitas 54% daripada utang, serta aset lancar yang jauh lebih besar daripada liabilitas jangka pendek. Kondisi keuangan Indofood sangat kokoh dan berisiko rendah. Sebaliknya, Unilever menjalankan strategi yang lebih agresif. Perusahaan ini sangat mengendalikan utang, khususnya utang jangka pendek, untuk mendanai operasinya. Hal yang terlihat dari komposisi pendanaan yang 87% berasal dari liabilitas dan adanya resiko likuiditas di mana aset lancarnya tidak cukup untuk menampung utang jangka pendek mereka. Strategi ini efisien untuk mendongkrak pertumbuhan, namun membawa resiko keuangan yang lebih tinggi dari tinggi yang harus dipantau. Nah, ini data dua perusahaan tersebut. Tuh. Nah, ini di ini PT Unilever, ini PT Indofood. Ini linknya yang sudah saya dapatkan. Nah, ini ada perbandingan kan. Nah, mari kita jelaskan sedikit-sedikit tentang balance sheet-nya. Pertama, kita tahu kalau Indofood ini kan lebih banyak ya. Maksudnya di sini Indofood lebih wow. Kalau Indofood memiliki jangka panjang, dia ada 100 aset lancarnya, ada 102, tadi kan ada 122 triliun. Ini wajar kalau Indofood ini punya banyak pabrik dan kebun. Unilever juga punya lebih banyak aset jangka panjang daripada aset yang cair atau aset lancar, tapi skalanya jauh lebih kecil. Nah, perbandingan likuiditas utang atau kewajiban. Nah, Indofood punya total utang sekitar 92 triliun. Utangnya terbagi rata, utang jangka pendek yang harus dibayar kurang dari setahun sekitar 37 triliun dan utang jangka panjang yang jatuh tempo lama sekitar 55 triliun. Nah, yang menarik ada di Unilever, yaitu utang jangka pendeknya. Maaf, karena apa? Karena sangat besar untuk segera dibiaya dalam waktu dekat. Karena gede banget kan itu segitu. Utang jangka panjang mereka ini kecil sekali, cuma 2 triliun. Ini menunjukkan strategi pendanaan yang berbeda. Nah, terakhir kita lihat ekuitas ini adalah modal dari pemilik saham. Ibaratnya uang bersih mereka lah ya. Nah, kita lihat. Indofood punya modal bersih yaitu 109 triliun. Dan Unilever sendiri modal bersihnya hanya 2,1 triliun. Jika kita bandingkan utang Unilever, jauh lebih besar daripada modalnya. Nah, ini menandakan Unilever ini eh, sangat agresif dalam beroperasi dengan dana pinjaman, bukan hanya dari modal sendiri. Debt to equity ratio mereka terbilang tinggi lah ya. Penutup dari kesimpulan ringan ini mungkin apa ya, kayak mereka juga sama-sama seimbang, cuman eh, kayak ini tentang peminjaman ya, analisis ini kayak tentang seberapa besar dan seberani apa mereka meminjam. Nah, itu yang saya ini. Nah, selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Ini saya dibantu juga sama sama teknologi sekarang untuk menghitung ini. Ini kan tadi sudah saya dapatkan ini rumus-rumusnya.
Current ratio itu rumusnya aset lancar atau liabilitas lancar. Unilever, maaf. Nah, Indofood lebih liquid sedangkan Unilever relatif ketat dalam kas untuk operasi. Nah, itu terbukti ya. Unilever memiliki leverage tinggi, utang besar dibandingkan modal tersendiri. Nah, ini rumusnya total liabilitas dibagi ekuitas. Selanjutnya ada net profit margin, laba bersih atau untungnya. Indofood lebih efisien dalam penghasilan laba dari penjualannya dibanding Unilever. Karena di sini Indofood mendapatkan 11,3%, sedangkan Unilever hanya 9,6%. Unilever lebih efektif dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Nah, ini sudah terbukti jauh ya. Unilever 21%, sedangkan Indofood hanya 6,5%. Nah, selanjutnya ada ROE atau Return on Equity. Return on Equity. ROE tinggi, Unilever menunjukkan probabilitas besar permodalan, tapi juga akibat leverage yang tinggi. Nah, dari perbandingan saya, di sini saya menyimpulkan, pertama, skala usaha dari perusahaan tersebut, Indofood memiliki total aset jauh lebih besar dibandingkan Unilever, karena mencerminkan diversifikasi bisnis yang luas. Kedua, likuiditas. Rasio lancar Indofood menunjukkan kekuatan yang kas yang baik, sedangkan Unilever cenderung ketat. Yang ketiga, struktur modal. Dari Unilever ini yang tinggi menandakan ketergantungan besar pada utang. Yang sudah kita simpulkan tadi, karena Unilever ini utangnya dalam jangka pendek sangat besar, sedangkan jangka panjang itu kecil. Efisiensi ROA dan ROE Unilever tinggi karena modal kecil, tapi risikonya juga tinggi. Kesimpulannya, Indofood unggul dalam stabilitas jangka panjang, sedangkan Unilever unggul dalam efisiensi jangka pendek. PT Indofood sukses makmur, terbuka, memiliki struktur keuangan yang lebih seimbang dan berkelanjutan, menjadikannya lebih aman untuk investasi jangka panjang. Sementara itu, PT Unilever Indonesia terbuka menunjukkan kemampuan efisiensi yang tinggi dengan resiko keuangan yang lebih besar akibat leverage yang tinggi. Oke, mungkin cukup presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidik atas pembimbingannya.